Di kalangan masyarakat yang rasional, di kalangan pebisnis, di dunia investasi, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo adalah negatif. Tingkat kepercayaan pebisnis dan investor terhadap kemampuan menyelesaikan masalah dari kabinet Pak Prabowo adalah negatif. Ya, Indonesia mengalami deflasi pertama dalam 25 tahun terakhir. Dan secara teori deflasi kan meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi kenyataannya di Indonesia hari ini deflasi sepertinya lebih menggambarkan perlambatan ekonomi. Di Desember 2024, saudara, ini masih inflasi secara tahunan di 1,57%. Januari 0,76% dan Februari minus 0,09%. Anda berniat mengalokasi sekitar 300 triliun lebih untuk dana antara. Anda berniat melakukan realokasi anggaran untuk makan bergizi gratis. Dua itu kan realokasi. Padahal realokasi ini tidak berarti memicu pertumbuhan. Baru 2 bulan sudah defisitnya cukup besar gitu ya, 31,2 triliun. Akhirnya krisis sudah tiba di depan pintu dan situasi yang menyebabkan semua media asing, media dalam negeri juga mulai membayangkan potensi krisis ekonomi di semester awal ini. Dan itu sangat real karena bukan saja keterangan. Apa mau dikata? Walaupun survei politik menunjukkan 80% masyarakat umum menyatakan puas atas kinerja 3 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, pada kenyataannya, pada realitasnya, di kalangan masyarakat yang rasional, di kalangan pebisnis, di dunia investasi, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo adalah negatif. Tingkat kepercayaan pebisnis dan investor terhadap kemampuan menyelesaikan masalah dari kabinet Pak Prabowo adalah negatif. Coba deh kita perhatikan dua indikator ini. Dua indikator yang rasanya lebih akurat dalam menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia. Data yang pertama adalah IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, harga saham di bursa saham kita sudah anjlok. Sudah turun secara konsisten. IHSG turun di kisaran 7.700 menjadi 6.500. Dalam kurun waktu 4 bulan, rata-rata harga saham turun sekitar 15%. Data yang kedua adalah kurs dolar terhadap rupiah. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, nilai 1 dolar Amerika terhadap rupiah melonjak cukup tinggi. Harga 1 dolar Amerika naik dari kisaran Rp15.000 menjadi sekitar Rp16.500. Dalam kurun 4 bulan, nilai 1 dolar Amerika naik sekitar 10%. Semestinya nih, dua indikator ekonomi ini bisa jadi sinyal bahaya buat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Turunnya harga saham dan juga turunnya nilai rupiah ini mengindikasikan para pelaku bisnis dan investasi multinasional sebetulnya ragu akan masa depan ekonomi negara kita. Mereka nggak punya kepercayaan sama pemerintahan Presiden Prabowo. Selain dua indikator tadi, IHSG dan kurs dolar, masih banyak indikator ekonomi yang mestinya sudah mengkhawatirkan kita semua. Sadarlah, kondisi ekonomi Indonesia nggak secerah yang dikatakan oleh Pak Prabowo maupun Opung Luhut Panjaitan. Indonesia benar-benar menuju awan gelap. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan adalah terjadinya deflasi atau penurunan harga di 2 bulan pertama tahun 2025 di bulan Januari dan Februari. Awal minggu lalu, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis data indeks harga konsumen yang menunjukkan kalau di bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,48% terhadap bulan sebelumnya. Komoditas utama penyebab turunnya harga adalah diskon tarif listrik, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras. Deflasi di bulan Februari ini melanjutkan situasi di Januari yang mengalami penurunan rata-rata harga sebesar 0,76% dibandingkan bulan sebelumnya.
Penurunan harga dalam 2 bulan secara berturut-turut seharusnya membunyikan lonceng tanda bahaya kalau daya beli rakyat, khususnya kelas menengah, sudah turun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang sehingga harus mengurangi belanja. Indikasi ini dikuatkan juga dengan meningkatnya pinjaman online masyarakat yang naik sekitar 45% dalam setahun terakhir. Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yang cuma naik 30%. Selain pinjaman online, pinjaman rumah tangga ke bank juga bertambah, naik sekitar 10% dibandingkan setahun sebelumnya. Lalu, seperti sudah banyak diberitakan, kita pun menghadapi gelombang PHK massal. Seperti yang terjadi di pabrik Sritex, pabrik Sanken, pabrik alat musik Yamaha, 2 pabrik sepatu di Tangerang, dan masih banyak lagi. Puluhan ribu atau bahkan mungkin seratusan ribu buruh pabrik sudah kehilangan sumber pendapatan dan sumber penghidupan mereka. Penghematan atau efisiensi pemerintah membuat situasi ekonomi yang sulit ini menjadi semakin runyam. Industri perhotelan jadi korban pertama akibat lembaga-lembaga pemerintah nggak lagi melakukan kegiatan di hotel-hotel. Industri perhotelan dikabarkan sudah mulai juga melakukan PHK kepada para karyawannya akibat sepi pengunjung. Selain industri perhotelan, para kontraktor dan pekerja infrastruktur juga mulai bakal banyak yang menganggur akibat berkurangnya proyek-proyek pembangunan pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bisnisnya pada proyek pemerintah. Semua industri tersebut, perusahaan di bidang tersebut, dan juga pekerja di sektor tersebut, mereka semua bakal menghadapi masa-masa yang sulit karena sepi pekerjaan. Dari sektor perdagangan, kita membaca pemberitaan kalau pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta ternyata nggak seramai biasanya di awal bulan Ramadan ini. Padahal, biasanya setiap menjelang puasa, geliat di pasar-pasar sudah mulai terasa dan meningkat tajam. Kondisi pasar-pasar ini jadi penegas kalau daya beli masyarakat sudah menurun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian juga sudah mulai nih merasakan kesulitan ekonomi? Tulis pengalaman dan analisa kritis kalian di kolom komentar. Dalam kondisi ini, kondisi ekonomi yang mulai sulit, Presiden Prabowo melakukan blunder fatal dengan menghadirkan Danantara. Alih-alih memberi angin segar, kehadiran super holding ini malah semakin menegaskan ketidakpercayaan pelaku pasar kepada pemerintah. Nilai IHSG semakin turun dan nilai tukar dolar semakin melejit, menuju angka psikologis Rp17.000 per dolarnya. Dan di saat bersamaan, lembaga finansial multinasional Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International dari equal weight menjadi underweight. Artinya, saham-saham Indonesia dianggap sudah kemahalan. Peringatan ini bakal diikuti pelepasan saham yang semakin jor-joran. Bisa diprediksi nilai IHSG bakal semakin terpuruk setelah ada peringatan ini. Jadi gimana nih? Masih mau ikut kata-kata Opung Luhut kalau Indonesia nggak gelap? Indonesia masih cerah? Masih percaya sama sesumbar Opung Luhut? Nah sekarang pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dengan semua indikator suram ini, apakah ini mengindikasikan Indonesia bakal menuju krisis ekonomi? Apakah negara kita bakal dilanda krisis ekonomi? Nada-nadanya sih, melihat kemampuan pemerintahan Presiden Prabowo yang minim, yang sangat-sangat minim, kita nggak bakalan bisa lolos dari ancaman krisis ekonomi ini. Gimana? Kalau menurut kalian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana yang barusan kita lihat dalam video tadi, ya begitu menarik dan mengundang perhatian. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah gambaran atau pemahaman baru bagaimana perjalanan ekonomi di negara tercinta ini.
memberikan kita sebuah informasi untuk berpikir secara positif. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa? Kalau kita melihat dari video yang barusan kita lihat tadi bahwa ada keterlambatan kenaikan ekonomi di negeri ini. Bahkan terjadi kemerosotan dalam permasuk negara. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan pengaruh pada ekonomi keluarga. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing? Tentu saja yang kita utamakan adalah ekonomi yang paling inti dulu ya. Yang paling inti itu ya minimal dapur kita bisa ngebul ya. Apalagi pada bulan Ramadan seperti ini tentu saja kita sangat membutuhkan biaya, sangat membutuhkan uang untuk segala macam biaya yang perlu ya. Jadi hal-hal yang memang tidak perlu umpamanya ya biaya perjalanan kemana-mana atau jajanan yang tidak perlu setelah kita menonton yang seperti ini ya sebaiknya kita cut dulu ya supaya ekonomi kita nggak merosot ya karena banyak terjadi PHK di mana-mana ya jangan sampai tabungan yang ada sama kita makan kita pakai itu sangat berbahaya sekali ya jadi yang kita bangun dulu hal-hal yang memang kebutuhan inti kebutuhan utama umpamanya kebutuhan anak sekolah atau memang hal-hal yang emergensi sekali karena biaya kesehatan ya jadi supaya terjadi kestabilan ekonomi dalam rumah tangga kita ya selain itu juga kalau kita masih bekerja ya kita harus benar-benar kita melakukan pekerjaan kita dengan baik ya kita doakan juga pekerjaan kita itu supaya ya terus terbangun dengan baik ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya tentu saja juga kita ada hal-hal yang kita harapkan dari pemerintah dalam hal ini juga harus membangun suatu regulasi positif ya regulasi yang bisa membuat para investor menjadi percaya kepada pemerintah sehingga mereka mau menanamkan investasinya di negara tercinta ini. Dan bahkan perusahaan-perusahaan yang masih ada di Indonesia ini ya tidak hengkang, tidak pergi, tidak ditutup perusahaannya supaya ya bangsa ini tetap maju, tetap hidup ya perekonomiannya. Dan kita minta juga kepada para pengusaha-pengusaha yang dari dalam negeri ya supaya membangun lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan membuat perusahaan-perusahaan yang bisa menampung beberapa tenaga kerja ya supaya bangsa ini semakin maju ya dan tidak jatuh seperti krisis pada tahun 1998. Karena kalau kita melihat tadi pemberitaannya ya ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau kita nggak bisa antisipasi hal-hal yang seperti ini, waduh sangat berbahaya sekali ya. Jadi oleh karena itu baik kita secara pribadi maupun pemerintah mari kita bekerja sama untuk menyikapi hal-hal perekonomian negara yang seperti ini. Nah, oke teman-teman, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan-tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.